Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama dengan saya, Ibu Risa Rahayu. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Pada pelajaran yang lalu, materi teks laporan hasil observasi yang kita bahas adalah pengertian, sifat, fungsi, dan struktur. Mudah-mudahan kalian masih ingat tentang materi teks laporan hasil observasi yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Pada pertemuan ini, kita masih tetap membahas tentang teks laporan hasil observasi, tetapi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama adalah nomina, verba, frase nomina, dan frase verba. Nomina adalah kata benda. Contoh, di dalam teks laporan hasil observasi tempo hari yang termasuk di dalam nomina itu adalah wayang, purwa, kulit, kayu, seni, pertunjukan. Kemudian berikutnya adalah frase nomina. Frase nomina adalah gabungan dua kata atau lebih yang unsur intinya adalah nomina atau kata benda. Misalnya, seni pertunjukan, wayang kulit, wayang wong, wayang topeng. Yang berikutnya adalah verba. Verba adalah kata kerja. Contoh verba adalah menetapkan, disesuaikan, dimainkan, menggunakan. Kemudian frase verba. Frase verba adalah gabungan dua kata atau lebih yang unsur intinya merupakan verba atau kata kerja. Contoh, sudah membagi. Unsur intinya adalah membagi. Di situ membagi adalah verba atau kata kerja. Kemudian yang mempertunjukkan. Mempertunjukkan verba, kata kerja. Yang terbuat merupakan verba atau kata kerja. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berikutnya adalah afiksasi. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan, pemberian imbuhan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis. Sebagai contoh, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me, be, di, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, an, atau terkadang kean. Berikut adalah contoh afiksasi, bisa kalian lihat di dalam tabel ini. Nomor 1, kata disebut, jenisnya termasuk verba. Imbuhan di dari kata dasar sebut. Kata menakutkan, jenisnya termasuk verba, mendapatkan imbuhan mekan, dan dari kata dasar takut. Kata kemampuan berjenis nomina, imbuhan kean dari kata dasar mampu. Kata getaran jenisnya termasuk nomina, mendapatkan imbuhan an dan dari kata dasar getar. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Kalimat definisi biasanya menggunakan konjungsi adalah, yaitu, merupakan. Contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul wayang adalah sebagai berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Contoh yang lain,
Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks dengan judul wayang dalam teks laporan hasil observasi beberapa waktu yang lalu, contohnya adalah wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Unsur kebahasaan yang keempat yang akan kita pelajari dalam teks laporan hasil observasi adalah tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa. Klausa yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Jadi bagian dari kalimat yang mengandung subjek dan predikat itu kita sebut klausa. Satu klausa terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, kalimat yang hanya memiliki satu klausa, yaitu satu subjek dan satu predikat ini, kita sebut dengan kalimat simpleks. Atau biasa disebut dengan istilah kalimat tunggal. Berikut adalah contoh kalimat simpleks dengan bermacam pola. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ini adalah contoh kalimat simpleks. Ada berkedudukan sebagai predikat, beragam jenis topeng berkedudukan sebagai subjek, di museum ini berkedudukan sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar subjek merupakan predikat, hewan unik merupakan pelengkap. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut subjek, berbentuk predikat, pipih objek seperti wayang kulit, keterangan. Ketiga, kalimat ini adalah contoh dari kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Kalian perhatikan bahwa unsur predikat dan unsur subjeknya satu. Atau dengan kata lain, dia hanya memiliki satu klausa. Yang berikutnya adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Jadi unsur subjek dan predikatnya lebih dari satu. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam suatu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Di dalam kalimat majemuk bertingkat, kita akan mengenal anak kalimat dan induk kalimat. Yang berkedudukan sebagai klausa bawahan itu adalah anak kalimat, yang berkedudukan sebagai klausa inti adalah induk kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat, yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif, disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif setara, sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Cermatilah contoh kalimat kompleks di bawah ini. Ini adalah contoh kalimat kompleks setara. Unsur-unsurnya berkedudukan setara atau sejajar. Tidak ada unsur inti dan tidak ada unsur bawahan atau subordinat atau disebut dengan unsur anak kalimat. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Dalam budaya modern, berkedudukan sebagai keterangan,
wayang berkedudukan sebagai subjek, berfungsi berkedudukan sebagai predikat, menghibur berkedudukan sebagai pelengkap, mendidik berkedudukan sebagai pelengkap. Di sini konjungsi koordinatifnya, konjungsi setaranya adalah kata dan. Maka di sini di dalam kalimat ini tampak bahwa di sini ada dua unsur predikat sebenarnya. Sebenarnya kalimat ini, kalimat setara ini terdiri dari dua kalimat tunggal, yaitu dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur, dan kalimat yang berikutnya adalah dalam budaya modern wayang berfungsi mendidik. Nah, dua kalimat tersebut disatukan di dalam kalimat setara, yaitu dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Kalimat ini terdiri dari dua subjek, asalnya terdiri dari dua subjek dan terdiri dari dua predikat. Contoh yang lain dari kalimat setara adalah kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar subjek, aktif predikat pada malam hari keterangan waktu. Dihubungkan dengan konjungsi tetapi, yaitu konjungsi pertentangan. Tidur berkedudukan sebagai predikat, pada siang hari berkedudukan sebagai keterangan. Di sini tampak bahwa unsur predikatnya ada dua, oleh karena itu disebut sebagai kalimat kompleks. Contoh berikutnya adalah kalimat kompleks bertingkat. A. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Keberadaan The Topeng berkedudukan sebagai subjek tidak dapat dipisahkan berkedudukan sebagai predikat dengan Museum Angkut keterangan tempat. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama adalah konjungsi subordinatif atau anak kalimat. Ya. Kedua tempat ini subjek berada predikat di satu tempat yang sama keterangan. Dalam kalimat kompleks bertingkat ini ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Induk kalimatnya adalah keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Anak kalimatnya, kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Nah, demikian siswa-siswa kelas 10 materi tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Saya mengucapkan terima kasih bahwa kalian telah bergabung bersama saya untuk belajar dan mengikuti materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa diberi perlindungan, dan diberi semangat untuk terus menuntut ilmu dan belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.